Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM A32122096. Saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah kriminologi, dosen pengampu mata kuliah mohon hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Ya, baik, di sini materinya hubungan kejahatan dengan pengangguran. Ya, baik, di sini materinya hubungan pengangguran dengan kejahatan. Nah, adapun beberapa pertanyaan. Ya, di sini pertanyaannya ada 5. Pertanyaan pertama, apakah ada faktor lain yang memperburuk hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Jika ada, seperti apa? Dan berikan penjelasannya. Ya, ada. Apa faktor yang memperkuat hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Nah, di sini caranya tekanan ekonomi, ya, di mana pengangguran dapat melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, sehingga dapat melakukan kejahatan. Kemudian ketimpangan sosial dan frustasi ekonomi, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Nah, ini mungkin pengaruh lingkungan dan pergaulannya. Nah, di sini mungkin lingkungannya yang dia juga cuman bergaul dengan yang menganggur juga, ya. Di situ dapat melakukan kejahatan dengan bekerja sama mungkin. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian di sini kurangnya aktivitas politik dan struktur kehidupan. Nah, kemudian masalah kesehatan mental dan stres. Nah, biasanya pengangguran yang lebih lama dapat meningkatkan stres. Nah, mengakibatkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh si pengangguran tersebut. Nah, kemudian kurangnya akses ke pendidikan dan peluang kerja Nah, di sini kurangnya akses ke pendidikan dan peluang kerja. Nah, biasanya kan faktor penganggurannya itu kurangnya yang tamat sekolah. Nah, dan peluang kerja yang tidak efektif. Kemudian kurangnya akses ke pendidikan dan peluang kerja. Nah, di sini hubungan antara pengangguran dan kejahatan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Namun tidak semua pengangguran akan melakukan kejahatan. Nah, interaksi seperti di sini atau diberikannya pelatihan kerja bagi para pengangguran, kebutuhan mereka, dan diberikan
pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial dan memicu kejahatan. Pengangguran bisa menjadi faktor yang memperburuk kondisi sosial yang rentan dan akhirnya meningkatkan tingkat kejahatan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pengangguran bukan satu-satunya penyebab juga kejahatan. Nah, tetapi memperburuk kondisi masyarakat yang sudah memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, atau lemahnya hukum. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Dampak jangka panjang, lingkungan yang mempengaruhi berkaitan dengan kejahatan terorganisir, perburuk sosial lain. Nah, di sini pengangguran, daerah dengan tingkat tinggi, kelompok kriminal tumbuh dan menarik orang-orang yang frustasi karena sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian pengangguran dalam jangka panjang. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah ada jenis kejahatan tertentu yang dilakukan dengan pengangguran? Ya, tentu ada ya, karena pengangguran itu dapat memicu kejahatan karena salah satu faktor kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar ekonomi. Contohnya satu, untuk memenuhi kebutuhan yang dimakan. Ketika orang tidak bekerja, nah, dia tidak akan mendapatkan uang sehingga dapat melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk melanjutkan hidup. Berikut beberapa jenisnya. Nah, pencurian, nah sudah saya jelaskan tadi. Kemudian perampokan, ini mungkin perampokan yang secara kelompok yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan diri. Nah, kemudian penipuan. Nah, di sini penipuan yang terjadi pada orang-orang yang melakukan penipuan dengan secara online, calling, dengan menelpon orang, entah bagaimana caranya untuk menipu. Nah, kemudian pencurian identitas. Nah, ini mungkin pembajakan, kebanyakan ada yang pembajakan akun ya. Kebanyakan itu pembajakan akun Dana, bank, dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak kejahatan lain. Nah, kejahatan organisir, narkoba, mungkin penyelundupan narkoba. Nah, kejahatan geng, penyeludupan. Nah, penyeludupan ini perdagangan yang dilakukan secara ilegal. Nah, perdagangan manusia termasuk. Nah, kemudian kejahatan kekerasan, ini pengangguran yang sudah tingkat tinggi stres. Nah, dapat melakukan tingkat kejahatan dengan kekerasan. Nah, bisa jadi juga dengan pembunuhan, pelecehan, kekerasan. Nah, ini kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga karena itu tadi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi karena si suami yang menganggur dengan banyaknya anak yang harus dipenuhi dengan kebutuhan sekolah, susu anak, banyak lain sebagainya. Nah, kemudian kejahatan jalanan. Nah, di sini jenis kejahatan jalanan ini sering meningkatkan di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Di sini salah satunya pencopetan. Nah, pencopetan itu sama juga dengan merampas secara brutal. Nah, kemudian pelacuran. Nah, di sini prostitusi. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak prostitusi yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, secara online, itu prostitusi online. Nah, kemudian
Lanjut, kejahatan siber. Nah, di sini akses ke teknologi untuk mendapatkan uang secara online. Nah, scanning phishing. Nah, kemudian hacking. Nah, di sini saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menghack akun-akun yang menghasilkan uang tapi secara mencuri akun orang, seperti Dana. Banyak aplikasi-aplikasi yang dapat seperti YouTuber banyak. Nah, YouTuber selebgram, tiktokers itu kan banyak yang dihackers oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan uang. Nah, kemudian meningkatkan pelatihan pendidikan keterampilan. Nah, di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi, pengangguran dengan tingkat tinggi itu diberikan program sertifikat digital, marketing atau coding untuk lulusan yang belum mendapat. Nah, ini pengangguran yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, diberikan sertifikasi digital, mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian pelatihan keterampilan teknik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, keterampilan teknik seperti otomotif, mekanik yang dapat bisa membongkar motor, mobil, elektronik, atau desain grafis dan lain sebagainya. Baik, itu saja materi dari saya. Itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton. Bye bye.